Balmon apa Pakito nih Om? Yang akan berada di area jungler. Tanda tanya. Flex, masih flex. Flex kan? Masih flex. Lumayan bagus dia Kids untuk debut pertamanya Fearless. Sedap. Ini adalah komen dari Fearless ya. Boleh tapi Leo Murphy kembali dengan satu hero andalannya. Iya, langsung ada teriakan juga ya dari para Alter Champs kali ini melihat Leo Murphy yang akan segera hadir ke dalam Knockdown tapi belum selesai. Bikin Alpha masih mencari nih satu pilihan terakhir mereka seperti apa. Lane ya. Beatrix lagi. Main kayak tadi lagi kayak game mau pertama. main Cloud kalau menurut aku ya kalau ini aku berpikir kalau ini masih butuh marksman ya. Iya. Kalau dia mau mainkan Cloud di sini dengan adanya cowok kayak begini sia-sia dia masuk ditendang. Dan Cloud juga mainnya late game gak sih? Iya. Bakal susah. Irritail ternyata. Masih double marksman berarti. Double marksman Irritail tapi ternyata. pembedanya adalah Irritail. Oke, tapi Irritail butuh waktu sih karena kita tahu ini hero yang memang sakit. Oke. Tapi dia butuh item. Bukan mungkin seperti Popol Kupa yang itemnya ya oke lah satu BOD dia udah lebih daripada cukup. Buat bisa dapetin flankingan gold dan juga dapetin turret. Tapi Irritail late game sakit tapi di early masih kurang ya. Masih sangat-sangat butuh sekali apalagi yang di depannya adalah One walaupun Irritail juga adalah salah satu hero yang sangat-sangat bisa sekali untuk bisa menggocek juga ke arah Swallow Pen ataupun menyembunyikan weakness point yang dia milikin karena untuk Irritail sendiri mobilitas sangat tinggi, dia bisa bergerak sambil memberikan damage-nya. Tapi game ketiga Bigetron Alpha kah? Atau Alter Ego Esports yang akan memenangkan pertarungan ini kira-kira MPL Arena siapakah yang akan memenangkan pertempuran di game yang ketiga? Oke, kita mau dengar dulu suaranya MPL Arena. Oke, terima kasih dan ini dia Land of Down. Ya, sebegitu ramai ya dukungan dari kedua tim kali ini di MPL Arena dan juga di kolom live chat pastinya teman-teman yang selalu setia memberikan dukungan. Dan seperti biasa kita akan berfokus terlebih dahulu ke arah seorang Max dan juga Kids. Dan ya dengan Balmon mungkin bakal memberikan pressure yang berbeda lagi ke arah Max. Tapi double marksman masih menjadi satu hal yang perlu di-highlight dan menarik banget sih menurut aku. Dengan keadaan double marksman seperti ini pressure-nya bakal masuk dari early juga ya. Karena dari top lane-nya ini bakal susah untuk bisa di-ganking. Lihat bagaimana posisi trap yang sudah diletakkan langsung oleh Val. Oke, berarti akan ada fokus yang mungkin dihancurkan ya Om ya. Karena nantinya untuk cowok sendiri, Leo Murphy sendiri akan bergerak. Ini prioritasnya akan kemana? Itu akan menjadi sebuah efek kegunaan yang apabila bisa dimanfaatkan oleh Bigetron Alpha, itu akan menjadi hal yang baik untuk mereka. Nah, dan jangan lupakan dengan adanya Popol Kupa di area mid lane, ini mapnya bakalan cukup terang pastinya. Ngebuat dari Udil terutama yang biasanya bisa memberikan surprise dengan enhance chain-nya harus lebih berhati-hati lagi ketika mau melakukan rotasi. Ambil jalur dalam sebisa mungkin dan juga Marky cukup mandiri sih sejauh ini. Tapi dengan kedatangan beberapa pemain dari Bigetron apakah membuat Leo Murphy harus men-trigger adanya satu flickernya Pak Pulu. Oke, satu flicker sepertinya udah langsung berhasil dikeluarkan. Sementara untuk Max-nya langsung maju ke bagian depan dan mereka semua. Walaupun untuk kali ini adalah lethal counter yang harus dikeluarkan tapi tidak bisa bertahan. Balmonnya menjadi korban pertama. 4 pemain loh dari Bigetron Alpha berada di area bottom lane dan itu satu pertukaran yang menurut aku cukup worth it ya dengan kehilangan seorang Kids atau jungler dari Alter Ego Esports membuat mereka semakin kekurangan waktu untuk mendapatkan objektif. Yes, pastinya sih ya karena itu jungler yang tumbang juga tadi jadi ada sedikit waktu yang terbuang juga dan mungkin pemilihan tanpa Beatrix di sini dari Bigetron sendiri karena mereka nggak mau bermain dengan jarak yang cukup dekat karena adanya Julian, Pakito, Chow dan juga Balmon yang bisa tiba-tiba membuat serangan. Jadi mereka milih untuk bermain dengan jarak dan ya ini Marky sudah lebih daripada cukup. Lihat bagaimana dia hanya mencicil dulu nih. Iya dan itu berkesinambungan pula dengan spell yang dibawa ya Om ya. Coba lihat ada sprint yang bisa dibawa pula oleh Irritail dan juga kali ini Ripo-nya berhasil kabur dengan menggunakan sprint. Namun Pai mencoba untuk langsung mengejar ke arah Ki. Tapi Turtle udah mulai dicolek dengan satu cyclone yang langsung dikeluarkan dan juga tertangkap basah kali ini dari panahnya ditendang oleh Wave Dragon langsung menghilang. Karena dikeroyok dirinya di tengah-tengah area river. Iya itu dua keuntungan gak sih mereka ngedapetin ke arah Turtle, mereka juga dapetin satu eliminasi ya. Apalagi ini ke arah seorang Vala. Kita tahu sendiri Popol Kupa ketika ketinggalan ini mereka gak bisa terlalu galak ke arah turretnya. Namun lihat damage yang coba diberikan juga oleh Bigetron Alpha membuat Udil harus recall terlebih dahulu. Namun kayak dalam ancaman nampaknya masih ada mobilitas yang begitu tinggi untuk bisa melarikan diri. Yes, dan juga Concussive Blast, Cooldown Reduction
Ini untuk Leo Murphy ya, dan dari dua jungler yang sedang bertarung sama-sama dengan emblem Demon Slayer. Ini sama-sama bakal cepat juga, tapi perbedaannya dengan satunya Retri lebih cepat, yang satunya dengan tambahan attack speed. Yap. Sementara kali ini Nino di bagian bawah masih anteng juga bersama dengan Iritail saling menghilangkan satu wave minionnya. Sementara dari area yang berbeda, wave Swallow dikeluarkan tapi tidak kena juga, hanya menyenggol. Belum ada weakness point yang benar-benar terpecah, belum ada lagi pergerakan di mana mereka bisa melakukan hal yang begitu signifikan. Tapi untuk kali ini Nino-nya dikejar habis-habisan. Heavy crossbow mengakhiri hidup dari One War Plus, ditambah dengan Kaye yang mendadak langsung datang dan juga memberikan bantuan. Disiplin banget pergerakan dari Big Hero Alpha kali ini, menunggu adanya pergerakan Nino yang lebih jauh lagi ke area depan dan langsung dikasih satu surprising. Platingan juga udah diamankan oleh Big Hero Alpha, ngebuat mereka harusnya akan semakin kuat lagi untuk itemization, mengingat Marky butuh yang namanya item Papulung. Yap. Kids masih melakukan farmingan untuk beberapa item awal, part-partnya udah ada yang jadi ya. Iya, dari Vala lihat udah ngantri tuh ya. Legion Sword bakal menunggu, Buset, dia BOD. bakal menunggu juga buat dia, bener. Dari retailnya sendiri juga ini udah mulai nyicil ya, dia udah punya Windtalker, dia bisa ke Berserker Fury sebentar lagi atau sekarang mantap. Sementara sekarang Max dan juga Kaye beserta dengan Ripo mereka udah mengambil posisi. Mereka sudah set up posisi. Tapi di bagian bawah retailnya masih santuy pula seorang kiri. Terlihat ada Turtle Camp by Samsung Galaxy Series, tapi Murphy di dalam rumputan ketahuan posisinya karena ada Ki yang udah mendapatkan informasi tersebut. Ini Vala udah mulai tertekan juga ya kalau kita lihat dari popol kupanya yang nggak bisa seagresif dari game sebelumnya. Bahkan untuk platingannya nggak bisa dapatkan terlalu banyak. Namun Turtle sebuah perebutan yang mungkin bakal menentukan lagi seperti apa dominasi yang bisa diberikan oleh kedua tim kali ini dengan ini. Udah enhance-nya connect ke arah dua pemain sekaligus membuat dari Marky segera mendekat dan itu dia Turtle yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Yap, itu dia. Ada satu hal di mana mereka tadi berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Vala. Lethal counternya on point pula, memberikan damage yang maksimal. Tapi di bagian tengah mereka berhasil menghilangkan satu wave minion dan juga ada pergerakan di mana untuk kali ini Alter Ego sepertinya perlahan tapi pasti mulai menyerang. Di mana untuk sekarang ada dua orang di bagian bawah dan juga weakness point yang terbuka dan waktunya untuk terbang. Kaye pun langsung ditinggal begitu saja. Yang penting kali ini retailnya udah langsung berhasil ditumbangkan dan juga Ripo berjuang seorang diri di mana udah ada pergerakan dari Pakito dan juga Balmon bergerak bersama-sama untuk bisa menghilangkan langsung ke arah Esmeralda. Galak banget kalian dari Alter Ego Esports kembali mengeluarkan permainan mereka yang sangat amat agresif ke arah kill pastinya, karena lihat berapa banyak aliansi yang berhasil mereka amankan terutama di area bottom lane, membuat mereka ngedapetin outer turret dan memperluas space mereka, ngasih pressure juga ke arah seorang Vala. Ya, dan Berserker Fury sekarang untuk Marky. Tinggal menunggu berapa besar damage-nya karena pressure dari Alter Ego ini nggak ada henti-hentinya. Lihat itu damage yang benar-benar masuk ke arah seorang Kaye, masih bisa ditahan ternyata dengan adanya seorang Ripo, tapi recall dilakukan dan Kaye akan langsung nge-burst bagian depan dan lagi ada seorang Max yang mungkin jadi duga-duga membuat begitu dapat mendapatkan satu eliminasi. Bakal ditukar terlebih dahulu dengan adanya seorang Max di bagian depan. Vala still survive dengan adanya Marky, bahkan ini bisa jadi balikin keadaannya mengingat damage dari seorang Marky yang gak tertahankan. Tapi untuk Marky kali ini terikat, andai dia tidak terikat mungkin akan ada dua korban tambahan tadi Om. Yes, apalagi dia sama-sama juga dengan spell sprintnya. Heavy crossbow juga sudah dibuka tadi. Wah. Namun di bagian atas tadi ada sebuah cerita yang berbeda ya. Dengan tas ternyata memang benar-benar dikejar. Iya, itu surprising yang diberikan oleh Max juga ya. Mungkin gak expect dengan recall yang terlihat di sana ngebuat Max-nya semakin galak lagi. Tapi ya sini dia masih kira menit yang ke-7 Alter Ego Esports sudah mulai mengungguli ke arah goldnya, mengingat emang banyak banget objektif yang udah bisa mereka kuasai mulai dari Turtle dan juga auto turret di bagian bottom lane. Oke. Ini dia untuk Balmon ya, masih di tengah, Turtle-nya masih dicuekin aja. Namun di bagian atas seorang diri Painya, bisakah ke mereka mendapatkan langsung ke arah Pai, namun Painya masih bisa mempertahankan, namun dirinya masih bisa selamat walaupun di bagian belakang udah ada satu backup yang langsung hadir dari Udil, tapi tidak ada yang tumbang selain Alter Turret-nya. Iya, tapi objektif yang lain diamankan oleh Alter Ego Esports ya, dan iya dari Big Hero Alpha mereka memfokuskan untuk bisa menumbangkan Pai, tapi ternyata waktu juga bisa dibeli oleh Pai sedemikian rupa sehingga selain daripada dapetin Turtle, ini udah mulai di-rate juga untuk buff dari Big Hero Alpha. Susah banget sih sebenarnya kalau kita ngelihat kondisinya seperti ini untuk Alter Ego Esports yang udah mulai mendekat dari dua sisi yang berbeda. Ada Kids dan juga Leo Murphy yang langsung lompat ke bagian belakang memberikan damage dengan rasa bola dan lethal counternya. Sayang sekali belum connect ke arah siapapun kayaknya yang memberikan mengulasan dendamnya, tapi Kids memasang badan bagi teman-temannya kali ini cukup berhasil untuk bisa memperpanjang fight mereka, Pak Puyung. Oke, itu dia ada serangan lagi yang langsung
dilakukan begitu saja. Leo Murphy mundur dulu sesaat. Sementara untuk player paling berbeda. Dari 1-1 dia berhasil langsung ditangkap. Hanya saja untuk kali ini Karina menghantarkan pula nyawanya. Heavy crossbow langsung diaktifkan. Mencoba untuk langsung mengejar karena Leo Murphy. Coba lihat kupanya. Hanya mengikuti di bagian belakang. Belum mau melakukan hal apapun. Yang kali ini kondisinya mungkin bakal diperlambat terlebih dahulu tempo permainan antara kedua pemain. Karena Blade of Despair baru diamankan oleh seorang Farah di menit yang ke-8. Tapi lihat di sisi tengah juga dari seorang Pai akan dikejar. Tapi satu cara terakhir menyelamatkannya, namun Kiss yang mungkin akan menjadi pertukaran. Kaya yang mendapatkan cara seorang Kiss dan Kaya akan langsung tukar dengan aja The Way of Dragon dari Leo Murphy. Oke, heavy crossbow-nya udah mulai berasa. Coba lihat Leo Murphy pun harus pulang dulu. Ada satu gerobak. Nino di bagian. Coba lihat satu hitnya kena Nino. Langsung hilang 2 bar seperti itu. Sakit banget dari segi itemization. Tapi kalau kita ngeliat dari segi goldnya sebenarnya nggak terlalu jauh. Nah ini nih yang serem ketika goldnya nggak jauh. Dan lawan kita punya 2 marksman. Udah pasti lebih mengerikan punya 2 marksman. Karena secara burst damage output mereka pasti jauh lebih besar. Jadi ini harus bisa diimbangi juga dengan item-item defense dari Alter Ego. Oke, kita bakal melihat lagi juga dari seorang Popol dan Kupah Falah yang benar-benar diharapkan dari Bigetron Alpha untuk bisa mendapatkan karakternya. Tapi sejauh ini hanya ada satu hero yang berhasil mereka amankan. Yep. Nih ada orange buff yang diamankan terlebih dahulu. Coba lihat di bagian bawah ada setup yang memang sudah dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Ada 1, 2, 3 hero. Tapi Leo Murphy tidak diketahui pergerakannya di area tersebut. Dan juga masih ada Udil yang memang setupnya sangat-sangat baik sekali. Mereka mencoba untuk memberikan aksi pengepungan ya. Dan bagusnya dari Kira, dia bisa bergerak seperti vision buat temennya. Karena kalau tiba-tiba ada tanda pentung aja, dia bisa mundur ke belakang, tarik ulur lagi. Dan ini dia. Aduh, itu dia Udil mundur dulu Nevin. Cukup menahan jantung kita untuk beberapa saat pastinya. Karena ketika satu inisiasi dibuka ini banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi Pak Pulu. Yap, betul sekali. Ini Marki ya udah mundur dulu. Sementara untuk Ripo, ketahuan sudah posisinya. Sama-sama di dalam rebutan bersama dengan Kid. Tapi Nino udah join the fight. Mereka pun harus mewaspadai bagaimana pergerakan dari Nino, pergerakan dari Swallow Fan-nya, dan juga weakness point dari rekan-rekannya. Ada satu orang yang terbuka. Namun untuk kali ini, siap untuk langsung memberikan aksi penendangan. Namun ternyata, Leo Murphy-nya pun masih bisa selamat dengan ada aksi perlindungan dilakukan oleh Udil. Dan juga kali ini Lord yang berhasil untuk diamankan dengan ada lethal counter. Dan juga, weakness retribution begitu on point. Tapi Max yang terjebak dengan satu weakness point lagi berhasil dihancurkan. Dan Max-nya berhasil ditangkap. Menukar jungler dengan jungler, tapi lihat objektif yang bisa diamankan lagi oleh Alter Ego Esports. Menambah memang dari pundi-pundi goldnya, tapi balik lagi ini belum terlalu jauh. Jadi Bigetron Alpha punya change yang benar-benar besar dengan ngebawa Irithel terutama Marky masih ke arah late game. Iya, tapi dari Bigetron Alpha sendiri, mereka high ground defense-nya agak sulit ya. Karena mereka harus bisa nge-clear cepat dan mereka lagi gak punya nih untuk hero-hero yang bisa nge-clear cepat, kecuali mungkin dari Marky-nya harus melepaskan heavy crossbow-nya. Iya, bakal jadi satu kerugian pastinya karena heavy crossbow bisa dibilang cukup mahal ya. Nih di bagian tengah juga coba lihat di area dari Purple Buff itu sendiri. Udil udah mulai bergerak. Max-nya diundang untuk hadir masuk ke dalam area dari Purple Buff itu sendiri. Tapi Murphy berhasil dengan jet kundonya walaupun belum ada Way of Dragon. Tapi mereka semua begitu disiplin. Coba lihat Alter Ego, tidak ada satupun yang mau maju melewati garis yang diciptakan oleh Leo Murphy. Nah ya, nampaknya evaluasi dengan lagi double master sudah mulai dilakukan. Tapi Leo Murphy-nya harus hilang dengan surprising damage dari Bigetron Alpha. Marky mundur ke bagian belakang, namun Ripo yang menjadi pertukaran dengan crossbow. Waktunya ada terbuka bola menjadi target berikutnya dan hilang sudah. Dua pemain dari Bigetron Alpha masih menuju ke arah target berikutnya, yaitu seorang Marky bersama seorang Kai dan juga Max. Tapi ini dia Lord yang berhasil mereka runtuhkan, memperpanjang nafas untuk Bigetron Alpha. Oke, Kids punya Radiant Armor sekarang, siap untuk menerima magical damage yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Hanya saja Marky, tapi Udil mencoba untuk bisa mendapatkan 1v1 situation, mencoba untuk peruntungannya, dan juga Kids maju bagian dalam, tapi begitu banyak damage masuk ke arah tubuhnya membuat dia pun harus mundur kembali. Wah, ini dia beberapa pergerakan yang udah mulai lakukan. Satu pergerakan yang salah bakal memberikan beda nasib, tapi kayaknya jawab macam-macam langsung hilang begitu saja dengan enhanced chain yang dikeluarkan oleh seorang Udil. Wow, sebuah hal yang sangat disayangkan di mana tadi seperti KY tertangkap basah dan harus menghilang cukup cepat, Om. Yes, dan ini peluang untuk Alter Ego Esports kalau mereka mau nabrak sekarang adalah momen yang tepat karena mereka gak bakal bisa di flank dari belakang, gak ada Ki. Oke, ini dia satu pesta yang ada di area atas. Namun sepertinya ada Joe yang berhasil lanjut dihancurkan walaupun mereka semua terkena efek dari chain yang udah di enhance.
Kiss berputar-putar, Cyclone Sweep-nya tetap berada di area tersebut. Tapi Nino terkena satu efek dari heavy crossbow dan begitu menyakitkan. Mereka semua mundur teratur. Iya, sayang banget kayaknya pergerakan Leo Murphy untuk momen yang baru saja terjadi terlalu jauh ke bagian dalam ngebuat dia yang harus hilang dan damage-nya memang cukup berasa dari Alter Ego, tapi pertahanan di area Beturet itu belum bisa untuk dikalahkan sama War. Dan ini sebenarnya ya dari Leo Murphy terlihat dia maju sendirian. Dan untungnya ada backupan dari belakang dengan Enhanced Chain yang angkat dan juga Weakness Point yang pecah dieksekusi oleh Nino. Itu bagus banget sih tadi. Cuman mereka masih belum bisa untuk benar-benar bisa mendapatkan kemenangan dan juga menghancurkan base utama, di mana sekarang Lordnya nongol lagi nih, dia Lord di menit ke-13. Mereka masih punya kesempatan juga dari Bigiton Alpha. Akankah mereka fokusnya bisa saling menyatu untuk bisa mendapatkan Lord ini, atau terbagi dengan adanya wave minion yang begitu menabrak ke arah mereka? Ini bisa aja sih di kontes, tapi ya memang satu tugas dari Bigetron Alpha, mereka harus nge-clear dulu ke arah wave minionnya. Mereka harus manage dulu, apalagi informasi nih, kuantitas dari Alter Ego Esports seperti apa ya, mungkin bakal menjadi satu bumerang ketika Bigetron Alpha kehilangan informasinya. Tapi coba lihat dari minimap kita, ada pergerakan yang cukup signifikan yang dimana kali ini Lordnya masih tetap diganggu, tapi udah ada aksi penyatuan lagi yang akan mereka lakukan. Terkena efek knock up-nya, sementara dari Ripo-nya mulai maju ke bagian depan, tapi Murphy bersembunyi dalam rumputan. Dan Nino juga udah mulai memberikan aksi lompat-lompatannya. Leo Murphy-nya masih membuat sebuah garis, tidak ada yang mau maju karena kali ini channel nasi keluarkan pula dengan Pupa yang sudah mulai marah dan digigit habis-habisan. Untuk kali ini Leo Murphy-nya sebenarnya membaik waktu sedikit, namun dengan taruh Lord yang berhasil mereka amankan, mereka berhasil untuk mendapatkan sebuah aksi balasan lagi. Dikejar, Max-nya down. Namun untuk kali ini Ripo-nya bisa dia bertahan dan diputar habis-habisan, dan juga double kill berhasil didapatkan oleh Wadwa. Ini dia kemenangan akan hadir untuk Alter Ego, di mana wipe output berhasil mereka dapatkan. Congratulations Alter Ego Esports, kemenangan yang benar-benar menegangkan karena mereka berhasil mendapatkan reverse sweep, dan ini dia base terakhir untuk bisa mengalahkan Bigetron Alpha, berhasil diamankan oleh Alter Ego Esports. Wow, tertinggal di game yang pertama. Wah, Mereka balikin sampai akhir. beda banget dari cara permainan mereka dibandingkan dengan game yang pertama. Evaluasi yang cepet banget bisa dibilang untuk menghadapi double marksman. Luar biasa sekali siapa yang dilakukan. Bahkan di game yang ketiga kali ini, lagi dan lagi, apapun yang di set up oleh pemain dari Bigetron Alpha, Yes. terlihat kasarnya, berantakannya. Ya. Dan mau gak mau kita harus mencoba seperti itu gitu. Ya, tapi untuk tim fight yang terjadi juga yang apalagi yang di akhir ya, di mana Alter Ego ini mereka nge-bait juga. Mereka di bawah sana ada 1-1. Jadi Nino itu munculin badannya. Oke. Sedangkan dari Leo Murphy dia nunggu dalam rumput. Dia tahu kalau Kinya lagi split dan Kinya yang dicari tadi. Buat untuk tim fight-nya. Tapi untungnya memang Kinya gak